Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026, saya Rili, Gembala Sidang, dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Free to Love. Kita bebas untuk mengasihi, ya. Dengan subtopik Liberty to Serve Others yang akan kita ambil nanti dari Galatia 5 ayat 3. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami menerima, kami pegang erat, kami simpan dalam hati kami, bantu kami menjadi pelaku yang aktif, dan kami dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Galatia, kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat yang ke-13. Galatia, pasal yang kelima, ayat 13. Sudah? Dapat semua? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Pilihan. Kita dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita dibebaskan, tujuannya apa? Untuk melayani. Liberty to serve others. Ya. Saya mulai dengan sebuah pendahuluan sebagai berikut. Nah, dalam hal ini kita juga akan mendefinisikan ulang makna kebebasan yang sesungguhnya itu apa di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Kalau kita melihat di dunia ini berdasarkan kebudayaan yang ada di dalam dunia ini, kita mengerti kebebasan menurut budaya itu adalah aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Namun kebebasan menurut Alkitab itu apa? Kebebasan menurut Alkitab itu adalah akhirnya aku bebas dari sikap mementingkan diriku sendiri sehingga aku bisa sungguh-sungguh mengasihi sesama. Ada dua perbedaan yang telak antara kebebasan ukuran kebudayaan yang dianut oleh manusia dan kebebasan versi Alkitab yang dituangkan di dalam Alkitab yang ditujukan kepada kita orang-orang percaya. Kita dimerdekakan untuk bebas mengasihi, untuk bebas melayani. Nanti akan kita lihat contoh-contoh kehidupan orang-orang nyata yang melaksanakan ini dan orang yang tidak melaksanakan ini. Saya akan berusaha memberikan contoh-contoh yang demikian, positif dan negatifnya setiap kali, supaya kita dapat membuat perbedaan itu. Ya, kita hidup di dunia yang sangat terobsesi dengan konsep kebebasan. Ini sebuah ilusi otonomi sebetulnya. Mulai dari iklan papan reklame hingga lagu-lagu perjuangan politik. Pesan yang dialirkan ke dalam nadi budaya kita sangatlah konsisten. Andalah nahkoda bagi jiwa Anda sendiri. Demikian yang didengungkan di dalam kehidupan itu. Kebebasan sejati berarti hilangnya segala batasan. Nggak ada batasan. Aku ingin melakukan apa saja yang ingin aku lakukan dan aku tidak peduli. Mau dosa, tidak dosa, nggak ada masalah. Ini kebebasan dari sisi kebudayaan, khususnya di negara barat. Anda berada dalam kondisi yang paling bebas ketika Anda tidak harus bertanggung jawab kepada siapapun, tidak terikat pada apapun, dan bisa melakukan apa saja yang Anda inginkan kapanpun Anda mau. Ini konsep yang ditawarkan dunia. Orang ateis berpikir demikian juga. Saat mereka tidak percaya ada satu pribadi yang disebut Tuhan itu, maka mereka secara moral tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga saat mereka mati, kan?
Tapi itu kan kepercayaan mereka. Kenyataannya kan berbeda daripada apa yang mereka percayai. Nah, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita mencermati budaya yang sangat mengagungkan individualisme ini, kita akan melihat sebuah paradoks yang aneh. Paradoks. Kita memiliki pilihan otonom yang lebih banyak sebenarnya dibandingkan generasi manapun dalam sejarah manusia. Namun kita justru didera oleh tingkat isolasi, terkurung, terkunci dalam kesendirian, kecemasan, dan keretakan hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita telah mendobrak segala batasan, namun entah bagaimana kita justru akhirnya berada dalam belenggu yang kita pasang sendiri. Kita berada dalam sel penjara yang kita bangun sendiri. Kenyataannya, budaya telah menawarkan versi kebebasan yang palsu kepada kita. Palsu banget. Budaya telah mencampur adukkan makna pembebasan dengan isolasi. Catatkan ini dulu, nanti akan mengerti saat saya berjalan lebih dalam lagi. Budaya telah mencampur adukkan makna, saya katakan makna pembebasan dengan isolasi. Orang yang menganggap dirinya paling bebas justru orang yang terisolasi pada hakikatnya. Perhatikan nanti sewaktu saya berjalan lebih dalam. Pertama-tama saya ingin memberikan sebuah metafora tentang kereta api. Semua kita tahu kereta api. Semua kita pernah naik kereta api. Ya. Untuk memahami kebebasan sejati, kita perlu melihat bagaimana segala sesuatu itu dirancang, didesain oleh Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kita harus mengerti dari konsep pikiran Allah itu yang menciptakan ini. Nah, sekarang bayangkan sebuah lokomotif raksasa yang beratnya berton-ton, yang menarik gerbong-gerbong ini. Saya tidak mau mempergunakan ciptakan karena Tuhan yang pencipta, manusia memakai alat-alat yang sudah. Jadi mereka yang membangun kereta api ini mempunyai dalam pikiran mereka purpose, tujuan. Untuk apa kereta api itu? Dan ada batasannya. Di dalam kebebasan yang diberikan kepada kereta api itu. Kereta api adalah mahakarya yang luar biasa dalam hal tenaga, dalam hal kecepatan, dan rekayasa teknik yang berasal dari alam pemikiran, yang berasal dari Tuhan yang menaruh ke dalam pikiran-pikiran orang ini. Bagaimana membangun kereta api ini, bagaimana membangun pesawat terbang dan sebagainya. Nah, kereta api ini mampu menarik ribuan ton muatan melintasi benua. Oke? Namun kereta hanya bisa melakukan hal itu jika ia tetap berada dalam batasan yang sangat spesifik. Benar? Yaitu 2 rel baja yang berjarak kurang dari 5 kaki satu sama lainnya. Diam di dalam rel kereta itu. Mereka bisa melaju dan kecepatan tinggi. Kereta api Shinkansen. Kecepatan tinggi banget. Nah, sekarang bayangkan jika kereta api itu menjadi tanda petik pintar dan kereta api itu berkata kepada dirinya sendiri, aku ingin bebas. Nggak ada batasan. Seperti yang digambarkan oleh budaya ini. Rombak, dobrak semua batasan. Apa yang terjadi? Rel ini terlalu membatasi diriku. Rel ini mendikte kemana aku harus pergi dan kapan aku harus belok. Aku dikendalikan, diatur oleh rel ini. Aku nggak mau. Aku ingin kebebasan mutlak untuk melaju di luar jalur. Wow. Di luar jalur moral dalam pengertian manusia. Di luar jalur rel kereta ini. Aku ingin melintasi padang rumput dan menerobos hutan. Wow. Apa yang terjadi?
saat kereta itu mendapatkan tanda petik kebebasannya dan keluar dari rel, ia tidak menjadi kereta yang lebih bebas, ia tidak menjadi kereta yang lebih baik, ia tidak menjadi lebih cepat, ia langsung anjlok kan, karena keluar dari rel. Kereta itu menghantam tanah, hancur, kehilangan seluruh tenaganya, dan berubah menjadi tumpukan logam bengkok yang sama sekali tidak berguna. Rel itu tampaknya seperti sebuah batasan. Padahal, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya itulah satu-satunya yang memungkinkan kereta tetap bisa melaju dengan bebas. Di dalam batasan tersebut, hal yang persis sama berlaku bagi manusia. Hukum-hukum Allah, perintah-perintahnya diadakan semata-mata untuk menjaga kita, untuk mengasihi kita, dan panggilannya untuk melayani bukanlah sel penjara yang dibuat oleh sosok kosmis yang anti kesenangan. Sama sekali tidak. Semuanya itu adalah rel yang menjadi jalur rancangan kehidupan kita itu sendiri agar kita tidak keluar rel dan tidak dicelakakan. Itu sebetulnya batasan yang melindungi kereta itu, batasan yang melindungi kita. Kasih Allah itu sendiri. Ketika kita keluar dari rel rancangan Allah demi mengejar kebebasan mutlak tanda petik, kita tidak menemukan pembebasan seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kita justru mengalami kehancuran persis sama ketika kereta api keluar dari rel. Bayangkan kalau ikan berkata, aku mau bebas manjat pohon, let's say, dia keluar dari air. Tempat kamu bukan di sana. Lihat, kalau pohon katakan, aku mau keluar dari tanah, jalan-jalan. Apa yang terjadi dengan pohonnya? Mati kan? Kecuali pohon plastik yang nggak ada kehidupan. Dari jauh kelihatan cantik, dari dekat kelihatan palsu. Hati manusia seperti itu. Bagaimana kalau kita mengatakan kita mau keluar seperti ikan keluar dari air, pohon keluar dari tanah, kita mau keluar dari Tuhan itu sendiri, tidak mau bertuhan lagi. Spirit kita itu akan mengalami kekeringan, mati. Nah, untuk dapat mengerti kebebasan yang sesungguhnya, seperti yang dimaksudkan oleh Alkitab, selain daripada ilustrasi tentang rel kereta api ini, saya ingin memberikan ilustrasi yang kedua. Mungkin dengan ilustrasi yang kedua ini, kalau kita kombinasikan, akan dapat kita mengerti konsep kebebasan yang dimaksudkan oleh Allah itu sendiri. Nah, ilustrasi yang kedua ini berbentuk sebuah metafora layang-layang. Kita pernah main layang-layang atau paling tidak melihat layang-layang dinaikkan. Saya suka main layang-layang. Apalagi adu dengan benang gelasan. Suka sekali saya. Setelah menjadi dokter, saya masih main gituan kok. Di atap. Sesuatu yang fun bagi saya. Nah, untuk memahami kebebasan sejati, kita perlu melihat bagaimana segala sesuatu itu dirancang. Ada maksud di balik itu semua. Rel kereta api memiliki maksud tertentu juga. Bayangkan sebuah layang-layang yang indah, yang penuh warna-warni, yang membumbung tinggi di angkasa, menari-nari mengikuti embusan angin. Kelihatannya bebas banget kan? Dari bawah, layang-layang itu tampak benar-benar bebas, menari kiri dan kanan. Namun, apa sebenarnya yang membuat layang-layang itu tetap berada di ketinggian? Seutas benang tipis dan rapuh yang terhubung ke tangan seseorang yang memegangnya yang berada di tanah, di bumi, di bawah. Bayangkan dulu ya. Jika layang-layang itu memandang ke arah benang tersebut dan berpikir seperti kereta api pikir tentang rel ini, dia nggak mau. Dia pikir benang ini menghambat aku. Ia membatasi potensiku. Membatasi apa? Potensiku.
Seandainya saja aku bisa memutus benang ini dan tidak terikat kepada benang ini, aku bisa terbang melampaui awan, menyentuh bintang-bintang yang tinggi di langit, dan pergi kemanapun aku mau sesuka hatiku. Aku merasa dikontrol oleh benang ini. Aku nggak mau. Itu bukan kebebasan. Lalu benang itu pun putus. Sesaat saja layang-layang itu mungkin merasa sensasi, kebebasan, mutlak. Namun apa yang kemudian terjadi? Tanpa adanya benang penahan yang menciptakan tegangan, melawan angin, layang-layang itu akan kehilangan daya angkat yang mengangkatnya ke atas. Melalui tegangan tali layangan ini tadi. Sesaat dia mungkin terbang tinggi, tetapi akan jatuh. Setelah benang putus, ia tidak terbang lebih tinggi lagi. Tidak ada tegangan itu. Sebaliknya, ia mulai jatuh terguling, kehilangan kontrol, berputar tak terkendali, dan menghantam keras pepohonan, nyangsang di pohon atau jatuh ke tanah. That's it. Benang itu bukanlah, saya ulang, benang itu bukanlah penghalang yang menahan layang-layang agar tetap di bawah. Bukan. Justru benang itulah yang membuatnya tetap berada di atas, membumbung tinggi ke atas dan tetap di atas. Dalam kerajaan Allah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, benang kita adalah hubungan kita dengan Tuhan semesta alam, serta komitmen kita untuk melayani sesama seperti Allah telah terlebih dahulu melayani kita di dalam Kristus Yesus. Ibarat seorang yang memegang benang agar layang-layang tetap terhubung dan tetap terbang tinggi, demikian juga Tuhan memegang kendali untuk memastikan kita tidak terputus darinya dan akhirnya terhilang dan hancur selamanya. Sering kita mengatakan Tuhan memegang kendali tanpa mengerti. Tuhan memegang kendali, tapi kita ingin membebaskan diri kita ibarat layang-layang putus benangnya. Itu yang terjadi. Cobalah perhatikan. Tuhan memegang tali kendali hidupku. Really? Bukankah kita ingin bebas? Waktu kita membaca firman, sakit hati. Waktu kita mendengar firman Tuhan, sakit hati. Dan kita menutup diri sama sekali untuk itu. Kita putuskan benang. Namun kenyataannya, ketegangan kudus itulah satu-satunya hal yang menjaga kita tetap membumbung tinggi. Keterhubungan kita dengan Tuhan itu sendiri mengatasi tarikan gravitasi dari sikap mementingkan diri sendiri. Pernah membaca firman, engkau akan naik dan tidak turun. Pernah baca? Naik, tidak pernah turun. Diberkatilah saat engkau masuk, diberkatilah saat engkau keluar. Yang saya ucapkan, berkat ini saya ucapkan setiap minggu pada penutupan doa. Masih ingat? Ya, itu maksudnya apa? Tetap naik. Selama engkau terhubung dengan Tuhan. Kalau nggak terhubung dengan Tuhan, ya akan jatuh. Nah, seperti apa sebenarnya? Kalau kita kembali kepada metafora kereta api ini. Seperti apa sebenarnya wujud keluar dari rel yang spektakuler akibat kebebasan otonom sesaat atau saat seseorang mencapainya secara total. Lihat apa yang terjadi dengan Eve. Aku nak mau dikontrol, aku ingin bebas. Aku makan buah ini. Dia putuskan benang ikatan dengan Tuhan. That's it. Jatuh. That's it. Apa yang terjadi ketika hidup seseorang benar-benar melenceng dari rancangan Tuhan demi mengejar otonomi mutlak tanpa batas? Ada gitu otonomi mutlak tanpa batas? Itu kan pikiran mereka. Nggak ada. Kereta api mau otonomi mutlak keluar dari rel. Nggak bisa. Layang-layang mau otonomi mutlak putus dari benangnya. Nggak bisa. Ikan mau
otonomi mutlak, keluar dari air, mati dia. Pohon yang tertanam di tanah, mau otonomi mutlak, keluar dari tanah, mau terbang seperti burung, nggak bisa. Burung nggak usah diajar terbang, itu sudah didesain seperti itu. Ikan nggak perlu diajar berenang, sudah didesain seperti itu. Ya, itu batasan-batasan yang Allah berikan. Pohon nggak bisa, aku ingin seperti burung terbang, mati kamu keluar dari tanah. Kita tidak perlu menebak-nebak. Sejarah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan peringatan yang nyata dan tragis tentang apa yang terjadi ketika seseorang memperoleh kebebasan mutlak dan tanpa kendali untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, hanya untuk menyaksikan seluruh hidup mereka hancur berantakan karena keluar dari jalur. Ibarat kereta api keluar dari jalur, jatuh, hancur berantakan. Mereka membuat penjara untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya pikiran yang ditawarkan oleh kebudayaan bebas mutlak tanpa batasan merupakan penjara yang sesungguhnya. Nah, saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengerti satu orang yang berpikir dia memiliki dunia ini secara keseluruhan dan hidup bebas. Dia bernama J. Paul Getty. Nah, pada pertengahan abad ke-20, Paul Getty dinobatkan sebagai orang Amerika terkaya yang masih hidup pada saat itu dan warga sipil terkaya di muka bumi. Kita pikir enak banget dia. Dengerin dulu ceritanya. Ia membangun imperium minyak yang sangat besar dan mengumpulkan kekayaan bernilai miliar. Dalam hal kebebasan budaya, dari sisi definisi kebebasan istilah budaya yang telah kita bicarakan pada awal khotbah tadi, dari sisi kebebasan finansial, fisik, Getty tidak memiliki batasan apapun juga. Ia bisa membeli apa saja, pergi kemana saja, dan tidak harus bertanggung jawab kepada siapapun. Oke? Namun bagaimana pria terkaya di dunia ini menjalani kebebasannya? Jadi orang kaya. Getty menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di sebuah rumah bergaya Inggris dari abad ke-16 bernama Sutton Place. Namun tempat itu bukanlah istana penuh sukacita, melainkan sebuah benteng paranoia. Ingat Howard Hughes? Ingat Michael Jackson? Beberapa contoh yang saya berikan waktu lampau. Nah, ini bukan tempat istana yang penuh sukacita, melainkan sebuah benteng paranoia bagi dia dan bagi orang-orang yang lain tadi yang mengunci diri mereka. Getty mengelilingi kediamannya dengan pagar kawat berduri berlapis ganda, penjaga keamanan yang berpakaian preman untuk tidak dikenali orang luar, dan lebih dari 20 anjing penyerang jenis German Shepherd. Begitu takutnya dia. Di mana kebebasan hidup dalam ketakutan? Ia memiliki sumber daya untuk berkeliling dunia. Dia punya pesawat jet pribadi juga. Bisa terbang anytime, bisa perintahkan pilot anytime, nggak perlu ngantre. Namun ia memilih untuk bersembunyi di balik gerbang yang terkunci rapat, terisolasi sepenuhnya dari luar. Punya anjing penjaga 20, punya bodyguard sekian banyaknya. Ya. Kebebasan mutlak untuk melindungi diri sendiri itu berubah menjadi sikap untuk mementingkan diri sendiri yang sangat-sangat tidak masuk akal dan menyesakkan banget. Ia begitu takut dimanfaatkan orang lain hingga ia memasang
telepon umum di rumah mewahnya itu untuk digunakan para tamu. Nggak boleh pakai telepon dia. Nanti habis berapa sen itu? Dulu 20 sen. Demi memastikan ia tidak perlu membayar biaya panggilan jarak jauh tambahan sedikit pun. Begitu pelitnya dia. Ini penjara loh ini. Akan tetapi, dengarin ini, jangan lewatkan ini ya, dengarkan ini baik-baik. Akan tetapi, tragedi sesungguhnya dari penjara yang ia Getty ciptakan sendiri bagi dirinya itu terisolasi. Hal ini terungkap pada tahun 1973. Oke? Cucu laki-lakinya berusia 16 tahun, remaja, bernama John Paul Getty III. Diculik oleh mafia Italia. Diculik. Para menculik menuntut uang tebusan sebesar berapa? 17 juta dolar. Dia sih bisa bayar. Duitnya bermiliar-miliar, bukan berjuta-juta. Dia miliarder, bukan milioner. Nggak ada arti bagi dia 17 juta dolar. Pria terkaya di dunia, ingat itu. Ia menolak mentah-mentah untuk membayarnya. Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk tawar-menawar harga demi nyawa cucunya sendiri. Ini belum selesai sampai di sana. Dengarkan ini. Baru setelah para penculik memotong telinga remaja itu dan mengirimkannya ke sebuah surat kabar, Getty akhirnya melunak. Tapi melunak terbatas. Namun perhatikan ini. Perhitungan tragis seorang pria yang terjebak dalam sikap mementingkan diri sendiri. Ini kan cucunya. Dia tetap memikirkan dirinya sendiri. Apa itu? Bagaimana kita bisa melihat dia memikirkan diri sendiri? Ini yang dilakukannya. Akhirnya, Getty setuju untuk membayar 2,2 juta dari 17 juta yang dituntut. Kenapa? Karena para CPA-nya, para akuntannya mengatakan bahwa itulah jumlah maksimum yang dapat dikurangkan dari pajak. Untuk sisa jumlahnya, 14,8 juta lagi, ia justru meminjamkan uang itu kepada putranya sendiri, bahkan mengenakan bunga 4% demi menyelamatkan nyawa cucunya. Ini kebangetan banget ini. Terpenjara dia. Dengarin ini, ketika sang cucu akhirnya dibebaskan dan mencoba menelepon engkongnya, kakeknya, untuk mengucapkan terima kasih, Paul Getty bahkan menolak untuk mengangkat teleponnya. Takut direpotkan lagi. Keterlaluan banget. Darah daging sendiri. Paul Getty meninggal dalam kesendirian, persis seperti Howard Hughes, Michael Jackson, dan seluruh jajaran orang-orang seperti itu. Di dalam benteng yang dibangun mereka sendiri. Ia tidak mengumpulkan kekayaan miliaran yang mampu, maksud saya, dan telah mengumpulkan kekayaan miliaran dolar Amerika Serikat, namun kehilangan segalanya yang sungguh-sungguh bermakna. Apa itu yang bermakna? Cinta kasih, keluarganya, kepercayaan, dan ikatan batin dengan anggota keluarga. Sesudah mati, emangnya duit itu dibawa pergi ke tempat dia mati? Orang lain juga yang pakai. Dan kita pengkhotbah mengatakan semua aku melihat kesia-siaan di bawah kolong langit ini, di bawah terik matahari ini. Yang satu bersusah payah mengumpulkan, yang lain melemparkan uang tersebut, artinya memfoya-foyakannya keluar dari jendela. Takut habis uangnya. It doesn't make sense. Paul Getty menjalani konsekuensi logis dari apa? Dari kebebasan budaya. Masih ingat ya? Perbedaan tadi pada awal khotbah, kebebasan budaya dan kebebasan versi Alkitab. Nah, budaya itu menjanjikan bahwa Anda bisa membangun
kerajaan Anda sendiri, di mana Anda tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Nggak mau dia bertanggung jawab untuk tebus anaknya, cucunya. Namun ketika tujuan utama Anda adalah untuk melindungi kenyamanan diri sendiri, dunia Anda akan menyusut hingga satu-satunya hal yang tersisa di dalam hanyalah diri Anda sendiri. Bayangin, telepon umum dibangun di istananya. Orang nggak boleh pakai, nggak boleh datang. Terlaluan. Definisi ulang menurut Alkitabnya itu seperti apa? Kerajaan Allah menawarkan alternatif yang berbeda. Yang radikal sifatnya dan indah sifatnya. Allah memandang definisi kebebasan kita yang keliru dan mengubahnya secara total. Kebebasan sejati menurut Alkitab bukanlah hak untuk melakukan apapun yang kita inginkan, seperti kereta api ingin keluar dari rel, layang-layang ingin putus benangnya, ikan ingin keluar dari air, pohon ingin keluar dari tanah. Bukan seperti itu. Melainkan kemampuan supranatural untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kebebasan itu bukan tentang banyaknya pilihan yang tersedia, melainkan kebebasan dari sikap mementingkan diri sendiri. Kebebasan yang benar, kemerdekaan yang benar itu adalah kebebasan atau kemerdekaan dari sikap mementingkan diri sendiri. Nggak mau. Saya bersyukur gereja kita kecil, tapi memberikan dampak. Berapa banyak pelayanan pro bono yang kita berikan. Harus mengerti tentang hal ini. Itulah kebebasan itu sendiri. Itulah sukacitanya. Nggak usah takut berbagi ilmu. Nggak usah takut berbagi waktu. Nggak usah. Mari kita lihat bagaimana Rasul Paulus menjabarkannya dalam Galatia 5 ayat 13 yang telah kita baca tadi. Perhatikan ini ya. Saudara-saudara, kata Rasul Paulus, memang kamu telah sudah terjadi dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dia tuntun tetap berada di dalam rel kasih. Rel kasih yang ditetapkan dua kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap pikiranmu, dan segenap akal budimu. Yang kedua yang sama pentingnya, kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nggak ada orang yang mau congkel matanya, jadi jangan congkel mata orang lain. Perhatikan ketegangan yang dimunculkan Paulus di sini. Kita telah dipanggil untuk merdeka. Itu kan kalimat dari Rasul Paulus tadi. Kita telah dibebaskan, belenggu dosa, menanggung rasa malu, rasa bersalah, dan tuntutan ritual keagamaan di dalam kitab hukum Taurat telah dipatahkan oleh karya Kristus di kayu salib. Dia mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk menggenapi Taurat. Kita bebas secara hukum, secara posisi di hadapan Allah, dan secara rohani. Tapi bukan berarti kita dapat mempergunakan kebebasan yang diberikan kepada kita dengan hidup tidak bermoral, dengan hidup tidak mengasihi. Layang-layang terputus benangnya, nggak bisa. Tidak menghormati Allah itu sendiri. Lihat, kalau kita melayani dalam kasih, apa yang dikatakan Yesus? Barang siapa yang melayani, ia dihormati Bapakku. Kalau Bapak menghormati orang yang melayani sesama ini, bagaimana sesama manusia tidak menghormati kita, tidak mencintai kita? Nggak mungkin itu terjadi. Ada satu dua orang yang memang sifatnya evil, memperalat, mempergunakan orang. Saya ulang sekali, benda yang dipergunakan, manusia dikasihi. We use it, we use things, we love human being. Ya, kita bebas secara hukum, secara posisi di hadapan Allah dan secara rohani, tapi jangan salah gunakan kebebasan ini.
Nah, dia juga menggunakan perkataan tadi, perhatikan ini, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, kesempatan ini bisa merupakan jebakan. Namun kemudian muncul peringatan kan, saya ulang. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kata Yunani yang digunakan untuk kesempatan di sini adalah aporme, yang sebenarnya merupakan istilah militer yang berarti pangkalan operasi atau titik pijak awal penyerbuan. Dalam bahasa Inggrisnya beachhead, titik awal untuk menggempur. Titik dari sana kita untuk menggempur. Nah, Paulus hendak mengatakan, jangan biarkan kebebasan kita dari hukum Taurat menjadi landasan bagi sifat lama kita yang egois. Jangan jadikan kasih karunia Allah sebagai alasan untuk kembali terjerumus dalam sikap yang hanya memikirkan diri sendiri. Perhatikan itu. Kasihi sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan dihilangkan kasih sesama manusia. Engkau cuma kutip kasihlah dirimu sendiri. Enggak ada ayat itu. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi pada saat yang sama, di dalam konteks ini untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri, ada batasan-batasannya. Sehingga kita tidak mengizinkan orang lain melampaui batasan yang ada. Memperalat, memanipulasi, dan sebagainya. Penting untuk menempatkan batasan-batasan ini. Sebaliknya Paulus memberikan perintah yang terdengar sangat bertolak belakang dengan logika manusia. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Kata melayani di sini adalah doulete, yang secara harfiah berarti melayani sebagai seorang budak. Kita memposisikan diri kita sebagai doulos, budak. Budak tidak mempunyai kebebasan melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Renungkanlah betapa radikalnya kalimat tersebut. Orang bebas tapi doulos. Bebas merdeka tapi budak. Maksudnya apa? Kita telah dipanggil untuk merdeka. Ya, maka jadilah pelayan bagi satu sama lain. Doulos. Cinta kasih. Dalam kerajaan Allah, bukti utama bahwa kita benar-benar merdeka adalah kesediaan kita untuk secara sukarela melepaskan kebebasan kita demi kepentingan orang lain. Kita telah dibebaskan dari tirani keharusan untuk memuaskan diri sendiri, melindungi diri sendiri, dan menonjolkan diri sendiri, sehingga akhirnya kita bebas untuk mengasihi orang yang berdiri tepat di hadapan kita saat orang ini membutuhkan bantuan kita. No problem. Gambaran pembebasan sejati itu seperti apa? Tadi kita sudah belajar tentang Paul Getty, kan? Jika Paul Getty merupakan peringatan tragis tentang apa yang terjadi ketika kita menggunakan kebebasan hanya untuk diri sendiri, keluar dari jalur rel itu, benang yang terputus dari layang-layang terikat kepada benang, kita yang terputus daripada kasih karunia Allah, bersembunyi di balik kawat duri yang kita bangun sendiri, menolak membayar harga untuk membebaskan darah daging sendiri, membayar tebusan cucunya. Sejarah juga menyuguhkan gambaran yang luar biasa tentang bagaimana seseorang menggunakan kebebasan untuk melayani. Dia adalah seorang wanita yang lebih memilih belenggu. Namanya adalah Harriet Tubman. Seorang wanita berkulit hitam. Lahir dari sistem perbudakan kejam di Amerika Serikat. Harriet Tubman memahami betul beratnya beban belenggu perbudakan itu secara harfiah. Dia tahu ia mengalami penyiksaan fisik yang mengerikan. Namun semangatnya tetap teguh
berlandaskan iman yang mendalam dan hidup kepada Yesus Kristus yang dicintainya. Pada tahun 1849, ia melakukan hal yang tampaknya mustahil. Ia melarikan diri dari Maryland ke Philadelphia, ke Philly, East Coast. Ia melintasi batas wilayah menuju ke utara. Ia melangkah memasuki kebebasan yang nyata, sah, dan tak terbantahkan. Menurut tolok ukur yang manapun juga, Harriet telah menang. Ia telah bebas, kan? Bebas dari penjara, perbudakan, bebas daripada penyiksaan, kan? Ia telah mencapai tujuan puncaknya, kan? Ia bisa saja membangun kehidupan yang tenang dan aman di utara, kan? Menikmati hasil kerja kerasnya sendiri tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun juga. Jika kita berada pada posisi dia, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Jujurlah kepada diri sendiri. Mau nggak menarik orang itu bersama-sama dengan kita untuk bebas? Malukah kita memberitakan Injil ini? Kalau bagi saya knowledge yang begitu banyaknya, mau nggak saya mengulurkan tangan ke orang-orang luar yang terikat di sana di dalam penderitaan, membebaskan mereka dengan knowledge yang diberikan kepada saya. Namun Harriet memilih bahwa kebebasan dalam kerajaan Allah tidak berhenti pada dirinya sendiri, bukan pada diri saya sendiri. Ia pernah mengungkapkan bahwa saat memandang tangannya di wilayah yang betul-betul bebas daripada perbudakan, Harriet Tubman, wanita ini, melihat kemuliaan yang luar biasa pada segala sesuatu. Namun ia juga menyadari dirinya sebagai orang asing di negeri asing, di utara. Hatinya tertambah pada mereka yang masih berada di dalam kegelapan penjara perbudakan, disiksa siang dan malam. Harriet Tubman, wanita ini, akhirnya berkata, sudah bebas dia. Aku bebas, ya aku bebas. Dan mereka pun harus bebas. Karena kebebasanku bukanlah kebebasan. Sampai aku turun tangan membantu mereka agar bebas, sama-sama bebas. Kalau tidak, kebebasan aku merupakan penjara bagi diriku. Kan itu. Pengetahuan saya, kalau hanya saya simpan bagi diri saya sendiri, dan saya bawa mati, itu penjara yang akan menyiksa saya. Nggak akan mau saya kerjakan itu. Saya punya keluarga, punya istri, punya anak, dan punya jemaat. Dan akan mau. Berbeda dengan Getty, yang memiliki segala kekayaan di dunia, kaya raya, ingat, miliarder, namun justru menawar harga tebusan bagi cucunya sendiri. Berapa juta tadi? 17 juta, dia tawar 2,2 juta, karena itu yang diizinkan untuk tax reduction. 14,8 juta lainnya, bunga 4% diberikan kepada anaknya. Keterlaluan sekali. Harriet tidak memiliki apa-apa selain kebebasan fisik yang baru saja ia peroleh dengan bersusah payah. Tapi sekarang dia memiliki pengalaman. Jalan mana yang harus ditempuh, kan? Orang lain kan belum ada pengalaman ini. Namun Harriet Tubman lebih menghargai kebebasan orang lain daripada keselamatan dirinya sendiri. Apa yang dilakukannya? Selama satu dekade berikutnya, satu dekade artinya 10 tahun berikutnya, ia mempertaruhkan nyawanya dan kebebasannya setidaknya 19 kali. Ia kembali ke wilayah selatan Amerika yang sangat berbahaya. Berperan sebagai pemandu dalam jaringan pelarian rahasia yang dikenal sebagai Underground Railroad. Ia memandu lebih dari 300 orang yang diperbudak, termasuk orang tua dan saudara-saudaranya yang sudah lanjut usia, keluar dari belenggu perbudakan menuju kebebasan. Dia terancam, wanted, ada di mana-mana. $40.000 atas satu jiwa dia. Life or death, hidup atau mati. Ia dikenal dengan julukan apa? Siapa yang kita kenal di Alkitab Perjanjian Lama yang turun tangan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan selama 400 tahun? Musa.
Nah, Harriet Tubman ini dikenal dengan julukan Musa zaman modern. Karena ia memahami bahwa ia dibebaskan bukan sekedar untuk hidup dalam kenyamanan. Ia dibebaskan untuk melayani. Kebebasannya mencapai wujud tertinggi dan paling mulia saat ia menggunakannya untuk mematahkan belenggu orang lain. Dibebaskan untuk membebaskan orang lain. Dimerdekakan untuk memerdekakan orang lain. Kita sudah dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat, dari dosa masa lampau, ditebus oleh Yesus. Kita wajib memberitakan ini kepada orang lain. Jangan punya alasan apapun, kita bertanggung jawab terhadap hal ini. Mekanisme kebebasan kerajaan Allah itu seperti apa? Bagaimana sebenarnya kita menghidupi hal ini dalam kehidupan keseharian kita? Bagaimana? Coba renungkan ya, jangan ngelantur dulu pikirannya. Fokus dulu. Bagaimana sebenarnya kita menghidupi hal ini dalam keseharian kita? Tentang kebebasan ini. Bagaimana kita beralih dari pola pikir budaya yang bertanya, apa untungnya bagiku kalau aku membantu orang ini? Menuju realitas Alkitabiah yang bertanya, bagaimana aku bisa melayanimu? How can I help you? Hal ini menuntut perubahan mendasar dalam cara kita memandang identitas pribadi kita di dalam Yesus Kristus. Selama kita berusaha mencari nilai diri, mencari rasa aman bagi diri sendiri, dan pengakuan dari dunia agar kita menjadi center of attention, kita akan selalu terjebak dalam sikap mementingkan diri kita sendiri. Dangerous. Kita akan memandang orang lain bukan sebagai sesama manusia yang patut dikasihi, melainkan sebagai sumber daya untuk dimanfaatkan atau hambatan yang harus disingkirkan. Perhatikan orang-orang di kantor-kantor yang beroperasi dengan gaya ini. Dia akan mendatangkan keuntungan apa bagi company diriku? Bagi companyku. Masih kuat? Pakai. Nggak berguna? Tendang keluar. Kan itu. Di Indonesia berapa banyak anjing juga diperlakukan begitu. Begitu tua, usir, buang. Namun ketika kita menyadari bahwa Yesus Kristus telah menerima kita sepenuhnya, mengampuni kita secara utuh, dan mengokohkan identitas diri kita di dalam putranya Yesus Kristus, sesuatu yang indah pun sebenarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah terjadi. Beban itu terangkat. Kita tidak perlu menghabiskan hidup untuk menjaga reputasi atau melindungi ego kita. Akhirnya kita bebas untuk memandang keluar diri kita. Bebas, merdeka untuk mengasihi orang lain. Mari kita lihat bagaimana Paulus menguraikan topik ini menjadi beberapa ayat. Pada Galatia 5 ayat 14, satu ayat berikutnya. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kalau mengasihi diri sendiri, itu kan konsumen. Berubah menjadi mengasihi sesama. Itu menjadi pembangun, bermanfaat. Ketika kita dibebaskan dari sikap mementingkan diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, dari saya kepada saya untuk saya, hubungan kita dengan komunitas berubah total. Karena kita dibebaskan dari kepentingan untuk mengasihi diri kita sendiri. Dari saya kepada saya untuk saya. Sekarang mengasihi sesama. Kita bebas dari ini. Nah, orang yang bebas secara budaya akan masuk ke dalam gereja. Orang-orang seperti ini. Lingkungan tempat tinggal atau keluarga dan bertanya. Orang-orang yang mengalami kemerdekaan menurut pengertian kebudayaan yang ditawarkan dunia akan selalu bertanya seperti ini. Apakah tempat ini memenuhi kebutuhan saya? Apakah tempat ini mendatangkan keuntungan bagi saya? Gereja melakukan hal yang sama, kan? Apakah saya menyukai musiknya? Apakah ada orang penting di sana yang akan dapat membantu saya? Everything is about you, man. Apakah orang-orang ini menghibur saya? Apakah ini sesuai dengan jadwal saya? Mereka memandang komunitas
dari sudut pandang seorang konsumen. Perhatikan ini. Yang dikejarnya berkat Tuhan, aku kan sudah setia kepada engkau. Sudah hadir di gereja, berdoa ini dan itu, mana berkatnya? Perhatikan ini diubah konsep pikiran seperti ini. Orang yang bebas secara alkitabiah, bukan secara budaya, akan masuk ke tempat-tempat yang sama, ke gereja, dalam keluarga, dalam komunitas, dan bertanya, siapa yang terluka di sini? Siapa yang membutuhkan penguatan? Siapa yang membutuhkan penghiburan? Bagaimana saya bisa menggunakan karunia saya yang Tuhan percayakan kepada saya, waktu saya, dan tenaga saya untuk membangun orang-orang yang berada di sekitar saya ini, di dalam komunitas ini. Puji Tuhan, sekarang ada Zoom. Saya bisa menjangkau orang-orang ini. Mereka memandang komunitas dari sudut pandang seorang pelayan, dari sudut pandang pembangun, bukan konsumen untuk membangun orang-orang yang terpuruk ini. Kebebasan sejati tidak mengisolasi kita. Kebebasan sejati itu justru menyatukan kita. Tapi perhatikan lagi dan lagi saya katakan, jangan lupa menempatkan batasan sehingga Anda tidak dimanipulasi. Saya punya satu buku yang saya anjurkan kalian juga baca, judulnya Unhealthy Giving. Memberi secara tidak sehat. Diperalat. Kita harus mengerti batasannya. Kebebasan itu mengikat kita satu sama lain dalam hubungan yang kudus. Kebebasan dalam Kristus ini mengikatkan kita dalam kekudusan dan menghidupkan di mana kita saling menanggung beban, bertolong-tolonglah kata Alkitab, dan dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Asik kan? Saya pernah bertemu dengan satu orang, ada beberapa orang. Kamu mau dibantu? Mau. Tapi kalau tetangga kamu susah, kamu mau bantu ya? Enggak, dia urusan dia sendiri dong. Tapi kamu mau dibantu oleh tetangga kamu ini? Mau. Wow. Saya cuma geleng kepala. Oke. Pikirkan sendiri deh. Ada ajakan untuk bertindak. Saat kita mengakhiri pembahasan firman Tuhan pagi hari ini, kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Sifatnya krusial pilihan ini. Setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiri di persimpangan jalan antara dua versi kebebasan yang sangat berbeda. Versi kebebasan secara kebudayaan, versi kebebasan secara Alkitab. Kita bisa memilih kebebasan duniawi, kebebasan ala Paul Getty. Kita bisa mengejar otonomi mutlak. Kita bisa menuntut agar tidak ada seorang pun yang mendikte apa yang harus kita lakukan, termasuk Tuhan. Kita berpikir kita adanya sendiri dan bukan Tuhan yang menciptakan kita. Kan itu. Kita bisa hidup sepenuhnya demi kenyamanan diri kita sendiri, nggak peduli orang lain. Saya pernah mendengar ini. Salah mereka sendiri, mereka lahir miskin. Kok bisa ya kamu pikir seperti itu? Saya bukan badan sosial untuk membantu mereka. Kok bisa ya pikirannya egois seperti itu? Kenapa nggak mau ulurkan tangan pada waktu orang mengalami kesusahan? That's okay. Kalau orang berlaku jahat, kita tetap berlaku baik. Sudah ada ayatnya dalam Amsal 17 ayat 13. Biarkan orang berbuat jahat. Namun jangan kita tertipu. Jalan itu akan membawa kita langsung ke rawa kesepian yang stagnan akibat terlalu memikirkan diri sendiri. Jika kita memikirkan hanya diri kita sendiri, orang berhenti terhubung dengan kita. Kita menciptakan ketidakterhubungan ini. Seperti Paul Getty, seperti Howard Hughes, Michael Jackson, dan semuanya ini. Marilyn Monroe, dia mengatakan, aku bisa apa saja dengan uangku, tapi aku kesepian. Bunuh diri. Hidup dalam ketertolakan akibat luka-luka di masa lampau. Atau kita bisa memilih kebebasan kerajaan Allah, kebebasan Ibu Harriet Tubman tadi, ingat? Setelah bebas masih 10 tahun lagi mengorbankan dirinya, di bawah ancaman untuk dibunuh. Pada hakikatnya, apa yang dilakukan Harriet Tubman ini adalah kebebasan yang diteladankan oleh siapa? Yesus Kristus kan?
Kesimpulannya apa? Mari kita renungkan sekarang sosok yang paling penting, yaitu Yesus Kristus. Yesus memiliki kebebasan surgawi yang sejati, mutlak, total. Dia bertakhta atas alam semesta. Benar? Dia tidak harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada siapapun juga. Dia Allah. Dia Raja. Dan dia dikelilingi oleh kemuliaan yang sempurna. Betul? Namun, Yesus tidak menggunakan kebebasan ilahi yang dimilikinya sebagai kesempatan untuk memuaskan dirinya sendiri. Enggak. Filipi 2 ayat yang ke-7 mengatakan ini secara jelas kepada kita ketika Paul menulis ini. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia merendahkan dirinya. Raja semesta alam melepaskan dirinya dari kenyamanan surga demi melayani kita di atas kayu salib yang kasar. Dia menyerahkan nyawanya agar belenggu dosa kita dapat dipatahkan once and for all, untuk selama-lamanya. Kita sekalian telah dimerdekakan, bukan supaya kita bisa berbuat sesuka hati, melainkan agar kita akhirnya bisa mengasihi sesama manusia sebagaimana Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. We love because He first loved us. Itu ayat Alkitab. Ya. Kita telah dikeluarkan dari rumah perbudakan. Belenggu kita telah dipatahkan. Kita telah dimerdekakan. Sekarang yuk, sama-sama mari kita bertindak untuk melayani satu sama lain dalam kasih. Amin. Bapak hambamu bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman yang pasti memerdekakan saat kami mempraktekkannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka pintu hati selebar-lebarnya, angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat andonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pelayananmu. Diberkati anak cucumu. Diberkati pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Agar nama Tuhan dapat dipermuliakan. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas seizin Tuhan, kita berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili mengucapkan Shalom.